Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cynthia Rusmarini. Dalam tips bucin kali ini kita akan membahas bagaimana caranya supaya skripsimu cepat di-ACC oleh dosen. Oke, sebelum kita nonton video ini lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, and share ya. Oke, yang pertama tipsnya, jangan takut untuk memulai. Nah, biasanya dalam mengerjakan sesuatu kita itu bingung mau mulai dari mana. Apakah kita cari masalah dulu, ataukah kita cari referensi dulu, atau kita udah cari jurnalnya terlebih dahulu? Oke, lebih baik apapun yang kalian sudah lakukan, sedikit pun kalian sudah harus bisa memulai untuk konsul dengan dosennya. Misalnya kalau kita kategorikan harus 100 poin kriteria idealnya untuk menghadap dosen agar bisa konsul, lebih baik jangan sampai perfect itu. Jadi cukup aja kalau kalian sudah bisa mulai membuat atau ada beberapa daftar masalah, kalian sudah tulis daftar masalahnya, lalu kalian sudah bisa menyetorkan masalahnya ke dosennya. Jangan takut untuk memulai, yang penting dari daftar masalah itu kalian sudah bisa mengidentifikasi data-datanya ya. Jadi dari jurnal-jurnal terdahulu data-datanya apa saja dari masalah itu. Jadi jangan takut untuk memulai. Nanti kalau misalnya kamu sudah menghadap dosen, pertama baru kamu bisa tahu bagaimana sih tanggapan dosennya. Nah, di situ juga kamu bisa akhirnya melakukan tips yang kedua. Tips yang kedua, setelah kamu berhadapan langsung dengan dosennya, kamu memulai konsul. Kan tadi yang pertama, jangan takut untuk memulai konsul. Setelah kamu akhirnya memberanikan diri untuk konsul, nah baru bisa berlaku tips yang kedua. Setelah kamu maju konsul pertama kali, nah itu kesan pertama yang akan muncul, akan menumbuhkan atau membentuk atau menjalin chemistry antara dosen pembimbing dan mahasiswanya. Nah, yang penting adalah yang kedua, kamu berusaha untuk mengenal karakteristik dari dosen tersebut. Bukan berarti kamu mau mengikuti maunya dosen, bukan. Tapi sesuaikan temamu dengan minat dosen tersebut. Nah, kita sudah mulai kesan pertama, kita konsul. Lalu yang kedua, kita mulai mengenali karakteristik dari dosenmu. Yang kedua itu tipsnya adalah mengenali karakteristik dari dosenmu dengan menyesuaikan minat antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Nah, tadi yang pertama adalah jangan pernah takut untuk memulai konsul dengan dosen pembimbing. Yang kedua, kenali karakteristik dosenmu. Nah, yang ketiga adalah jangan sotoy. Oke, kenapa jangan sotoy? Kalau soto mah enak dimakan. Tapi kalau mahasiswanya sotoy, sok tahu, nah itu yang bikin dosen agak ilfeel. Oke, dalam poin jangan sok tahu kali ini bukan berarti kamu dilarang untuk menyampaikan argumenmu. Justru mahasiswa harus memiliki argumen. Jadi pasti dosen akan menilai, oh sejauh itu ya si mahasiswanya bisa mempertahankan argumen. Namun jika dosen menyampaikan saran, ya masukan, kalian jangan sok tahu. Maaf Bu, saya tidak setuju, tidak sependapat dengan Ibu, karena yang saya baca adalah, ya jangan sok tahu intinya. Jadi silahkan dengan cara yang sopan menyampaikan argumen, tidak mematahkan pembicaraan saat dosen memberikan masukan, sehingga akan terjalin komunikasi yang lebih efektif dan baik. Ya, oke. Lalu selanjutnya yang keempat, langkah yang keempat. Yang keempat adalah jangan sekali-sekali kamu plagiatisme. Oke ya, jangan plagiat. Oke, jangan sampai plagiat. Gimana caranya jangan sampai plagiat? Kenapa? Dosen itu biasanya jadi ilfeel sama mahasiswa yang
benar-benar plagiat, apalagi plagiatnya dari bab 1 untuk proposal sampai bab 3 itu plagiat semua. Aduh, dah. Kalau ada mahasiswa yang konsul dan saat membuka dosen melihat, wah, ini sepertinya penelitian ini pernah saya baca. Sudah, dosen akhirnya ilfeel. Nah, karena pada dasarnya dosen paham bahwa mahasiswa mungkin sebagian akan melakukan plagiat, tapi bukan berarti dari bab 1 sampai bab 3 itu nyontoh semua, copy paste semua, tidak demikian. Jadi silahkan kalian bisa mengumpulkan jurnal yang sesuai dengan tema yang kalian akan angkat, kalian kumpulkan, lalu kalian kombinasi dari macam-macam jurnal tersebut sehingga tidak tampak terlihat plagiatismenya, ya. Kalian kumpulkan. Jika perlu kalian menambahkan buku referensi untuk akhirnya kalian menambahkan data-data yang ada di jurnal tersebut, ya, sehingga dosen tidak menilainya sebagai suatu plagiatisme, ya. Oke. Lalu langkah yang kelima, rajin konsul. Oke. Jadi sesuai kemampuan saja. Maksudnya kalau misalnya kalian punya PR setelah konsultasi pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya kalian punya PR, apa yang kalian bisa lakukan? Lakukanlah, tuangkanlah. Nah, nanti sampaikan dengan dosen kalian bahwa inilah yang kalian upayakan, kalian sudah berusaha dan kalian meminta bagaimana solusinya dengan hal-hal atau masalah-masalah yang kalian temukan saat proses penelitian. Sehingga jangan sampai kalian tidak sering-sering konsul dengan dosennya. Dosen juga manusia, sehingga dosen akan tetap melihat bagaimana semangatnya mahasiswa, bagaimana seringnya upaya mahasiswa untuk melakukan konsultasi, sehingga dosen akan mempertimbangkan, oh mahasiswa ini rajin, sekalipun misalnya kurang pintar, kurang cerdas, dosen akan mempertimbangkan dan menghargai segala upayanya. Nah, itu tadi 5 tips bagaimana caranya agar skripsimu bisa cepat di-ACC oleh dosen. Jangan pernah menyerah untuk semangat belajar. Dan kalau misalnya ada masukan-masukan, silahkan komen di bawah masukannya. Dan jangan lupa kalau misalnya ada yang butuh, Bu, tolong dong tips tentang ini itu. Oke, saya menerima dan akan dicoba untuk membuatkan videonya. Oke, mungkin itu saya Cynthia Pusparini dari my YouTube channel Cynthia Pusparini dalam tips bucin kali ini. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa like, subscribe, and share. Selamat ketemu lagi.